Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, kembali lagi dengan Miss. Di video kali ini kita masih akan membahas soal TKA, khususnya pada mata pelajaran fisika. Di depan kalian ada soal nomor 1. Seorang pelajar mengukur suhu air panas yang dituangkan ke dalam gelas logam. Dalam proses pendinginan berlaku prinsip fisika berikut. Yang pertama, perpindahan kalor terjadi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang kedua, laju perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Yang ketiga, suhu air akan sama dengan suhu ruangan setelah waktu yang sangat lama. Yang keempat, energi total sistem air dan udara tetap kekal. Yang kelima, kalor dapat berpindah tanpa media perantara. Kita bahas satu persatu. Di soal kasusnya ini adalah ada seorang anak, dia itu mengukur suhu air panas yang dituangkan ke dalam gelas logam. Otomatis di sini akan ada proses pendinginan. Jadi ada dua proses di sini, yaitu ada proses konduksi dan konveksi. Oke. Konduksi itu terjadi pada gelas logam, jadi nanti gelasnya juga ikut panas. Konveksinya itu adalah terjadi saat air tersebut mengalami pendinginan, atau saat air tersebut juga mendidih, itu juga mengalami konveksi karena suhu airnya yang panas. Oke, pernyataan nomor 1. Perpindahan kalor terjadi dari suhu tinggi ke rendah. Ini benar. Jadi kalor atau panas itu mengalir dari suhu yang paling panas ke suhu yang paling rendah. Yang kedua, laju perpindahan kalor. Laju perpindahan itu bisa konduksi, bisa konveksi. Itu dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Ini juga benar. Yang ketiga, suhu air akan sama dengan suhu ruangan setelah waktu yang sangat lama. Yes, jadi kalau misalnya air panas tersebut dibiarkan di udara terbuka, nanti dia suhunya akan menyesuaikan dengan udara di sekitarnya. Yang keempat, energi total sistem air dan udara itu tetap kekal. Ini juga benar. Karena apa? Karena berlaku hukum kekekalan energi. Kemudian yang kelima, kalor dapat berpindah tanpa media perantara. Ini sebenarnya benar. Pada konteks apa? Pada konteks radiasi. Karena radiasi kan tidak memerlukan media perantara. Tapi di kasus soalnya kita hanya mengalami kasus apa? Konduksi dan konveksi. Jadi kalau berdasarkan pernyataan yang nomor 5 ini salah begitu. Jadi jawabannya benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang C. Lanjut untuk soal yang kedua, seorang pengendara sepeda motor mengurangi kecepatan dengan menarik rem. Dalam peristiwa tersebut berlaku prinsip fisika sebagai berikut. Yang pertama, energi kinetiknya berkurang karena berubah menjadi panas di rem. Yang kedua, momentum pengendara dan motor berkurang. Kemudian, hukum kekekalan energi tidak berlaku. Yang keempat, semakin besar gaya gesek rem, maka semakin cepat motor berhenti. Yang kelima, arah percepatan motor sama dengan arah kecepatannya. Kita analyze satu-satu. Yang pertama, di sini kasusnya adalah pengendara tersebut mengurangi kecepatan dengan menarik rem. Di pernyataan yang pertama, energi kinetiknya akan berkurang karena berubah menjadi energi panas di rem. Ini benar. Jadi tadi yang motor itu bergerak, Dek, karena dia di rem ada terjadi perubahan bentuk energi menjadi energi panas karena adanya pengereman, karena adanya gesekan tersebut. Jadi dia kecepatannya bisa berkurang. Oke, yang kedua, momentum pengendara dan motor berkurang. Iya, kenapa berkurang? Karena kecepatannya berkurang. Momentum tersebut adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Jadi ketika kecepatannya berkurang, momentumnya juga akan ikut berkurang. Karena kasusnya di rem, ya dia kecepatannya berkurang. Begitu. Kemudian yang ketiga, hukum kekekalan energi tidak berlaku. Ini salah. Nomor 3 itu salah ya. Nomor 2 tadi benar. Hukum kekekalan energi tetap berlaku ya, Dek. Walaupun dia di rem, ataupun dia di gas, itu berlaku hukum kekekalan energi. Kenapa? Karena di sini tadi motor tersebut kecepatannya berkurang karena ada penarikan rem, ya kan? Artinya ada perubahan energi di sini, ya. Jadi di hukum kekekalan energi itu dia bilang, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa kamu musnahkan, tetapi bisa kamu ubah menjadi bentuk energi yang lain. Gitu. Jadi ada perubahan energi di sini. Kemudian yang nomor 4, semakin besar gaya gesek rem, semakin cepat motor berhenti. Ini benar ya. Ini pemahaman umum. Yang kelima, arah percepatan motor sama dengan arah kecepatan. Oke, karena tadi motornya di rem, karena dia di rem, jadinya percepatannya itu berlawanan arah. Percepatan berlawanan arah dengan kecepatan. Gitu. Ya, jadi kalau dia di rem, dia berlawanan arah dengan kecepatan. Jadi yang nomor 5 itu salah. Jadi yang benar adalah yang mana? 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk soal yang ketiga, tekanan air di dasar kolam itu lebih besar daripada di permukaannya. Sebab tekanan fluida itu bergantung pada kedalamannya. Oke, ini merupakan konsep dari tekanan hidrostatis. Tekanan di dalam air, hidrostatis. Di mana formulanya, rumusnya kan pressure hidrostatis atau pH. Rumusnya adalah rho kali gravity kali height. Height ini adalah kedalamannya.
Jadi semakin dalam posisinya, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar, atau tekanan di dalam airnya akan semakin besar, karena dia ada korelasinya atau dia saling berhubungan. Jadi antara tekanan sama kedalaman itu saling berhubungan. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk soal yang keempat, lampu pijar menjadi panas ketika dialiri arus listrik sebab energi listrik berubah menjadi energi panas seluruhnya. Oke, ini pernyataannya benar ya, Dek ya. Jadi lampu pijar menjadi panas ketika dialiri arus listrik. Ini benar pernyataannya. Sebab energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Harusnya menjadi energi apa? Harusnya berubah menjadi energi panas dong. Kan dari kalimatnya dia menjadi panas. Jadi ini pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal yang kelima, seorang siswa mengamati balon udara yang dapat terbang ke atas. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan prinsip fisika berikut. Yang A, udara panas dalam balon itu lebih ringan atau massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan udara luar. Yang B, gaya apung yang diterima balon itu lebih besar daripada berat balon. Yang C, udara di dalam balon itu memuai sehingga volumenya mengecil. Yang D, tekanan udara di dalam balon itu selalu sama dengan tekanan udara di luar. Yang E, udara panas di dalam balon itu lebih berat atau massa jenisnya lebih besar jika dibandingkan dengan udara luar. Kita bahas satu persatu. Tadi kasusnya adalah balon udara ini terbang ke atas. Ya deh ya, berarti dia naik ke atas. Atau kalau di fluida itu dia ada gaya apungnya, ada Archimedesnya di situ ya. Ini penerapan dari hukum Archimedes. Yang A, udara panas di dalam balon itu lebih ringan. Massa jenis di dalam itu lebih ringan dibandingkan massa jenis di luar. Ini benar deh. Jadi ketika balon itu terangkat ke atas, artinya massa jenis si balon itu lebih kecil daripada yang massa jenis udara di luarnya. Jadi pernyataan A benar. Yang B, gaya apung yang diterima balon itu lebih besar. Iya jelas, gaya apung atau gaya angkat ke atasnya lebih besar daripada berat balon. Kalau balonnya lebih berat dan gaya apungnya lebih kecil, yang nggak akan bisa terangkat ke atas ya. Jadi yang B benar. Yang C, udara di dalam balon memuai sehingga volumenya mengecil. Kalau misalnya balon tersebut memuai, harusnya volumenya apa? Membesar. Jadi yang C salah. Yang D, tekanan udara di dalam balon selalu sama dengan tekanan udara luar. Yes, pressure-nya itu selalu sama ya. Jadi kalau di konsep fluida, ini pressure itu sama baik di dalam ataupun di luar balon. Kemudian yang E, udara panas di dalam balon itu lebih berat. Ini kan kebalikan dari yang A ya, berarti yang E ini salah ya. Oke, jadi jawabannya benar adalah A, B, dan D. Jadi opsinya adalah yang A. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!